Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ma zaka minkum min ahadin abada. Kita kok bisa menyisihkan waktu kita untuk datang kajian? Allah mengatakan kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmat ahadin abada, tidak ada satu pun di antara jadi orang taat nggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan. Tadi disampaikan kita malam Jumat, malam yang spesial. Tapi malam ini jadi lebih spesial jemaah, karena kita berada di awal 10 Dzulhijjah ya. Yang terus terang 10 Dzulhijjah itu nggak kelihatan di pinggir jalan. Flyer-flyer ditebarkan di sana. Anda nggak tahu apakah Masjid As-Siddiq bikin flyer nggak? Selamat memasuki 10 awal Dzulhijjah. Enggak kan? Kalau masjid aja enggak, apalagi yang lain. Ini menunjukkan kepedulian kita kepada umat itu masih kurang. Orang beriman itu, ya bukan orang beriman, manusia itu pelupa ya. Allah mengatakan wadzakir, elingno kata Allah, ingatkan orang itu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Artinya orang beriman aja masih perlu dielingno gitu loh. Apalagi orang-orang yang ya separuh beriman ya. Orang-orang yang ya kalau kita lihat, kalau ada iklan pengumuman tentang diskon ongkir, gratis ongkir, itu orang semangat sekali. Kenapa dengan 10 awal Dzulhijjah yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Nggak ada kata Nabi SAW, hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Nggak ada. Bayangin, setahun itu berapa hari? 300? Ayolah sing kena jemaah. Setahun berapa hari? 366 tambah. Itu loh jemaah. Setahun berapa hari? 365. 364. Jemaah, kita ini umat Islam jemaah. Tadi ketika kita mengatakan 365 selesai sudah. Berarti kita bicara tentang kalendernya sama orang lain. Kita bicara awal Dzulhijjah ini kaitannya dengan hari-hari umat Islam. Nggak ada hubungannya sama orang lain gitu. Makanya ketika ditanya setahun berapa hari, kalau antum mengatakan 365, ya antum berarti nggak peduli sama kalender umat Islam. Berapa hari? 354. Iya. 354, 55. Sekitar itulah jemaah. Dari 354 hari, yang paling mulia itu 10 ini. Cuma kita lihat tidak ada woro-woro. Masjid As-Siddiq pun tidak rame-rame, tidak iscarno.
Apa kok sepi-sepi masjid sedikit? Orang sudah ngerti semua. Di mana orang ngerti semua? Iklan yang paling banyak di jalan itu iklannya apa? Rokok. Padahal wong wis ngerokok. Masih tetap disuruh ngerokok, rokok. Mati kok apa? Si ngerokok wis ikan. Antum bisa bayangin. Terus iklan itu tidak berhenti. Kenapa ketika kita bicara fadilah 10 awal Dzulhijjah kita kemudian biasa-biasa saja? Maka wajar ketika banyak orang nggak ngerti. Wajar ketika orang yang ngerti pun lalai. Maka kalau bisa masih ada kesempatan untuk dipasang banner. Piro sih kayak banner itu. Kayak nongko masih semua ya. Nah, 75 dadi jemaah. Bikin. Enggak ada jemaah. Walal jihadu fi sabilillah. Bayangkan jihad yang merupakan dzirwatu sanamil Islam, sebuah perjuangan yang paling puncaknya, di mana orang mengorbankan jiwa, raga dan hartanya, itu tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Tak bisa. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang mujahid yang keluar dengan jiwa, raga dan hartanya lebih utama. Mujahid pulang dengan kondisi matanya sudah hilang satu, 10 awal Dzulhijjah lebih utama. Tapi kita biasa-biasa aja. Dan taufik dan hidayahnya agar kita bisa menyemarakkan 10 awal Dzulhijjah ini. Selamat beribadah Ramadan. Apa yang ada? Belilah kurban. Iklan itu dolan. Bukan iklan untuk beramal soleh, tapi iklannya jualan. Abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah. Setan itu tidak pernah tidur siang. Hari ini nggak tidur siang. Nabi SAW mengatakan qilu, kalian tidur sianglah. Kenapa? Fa inna syaitana la yaqil. Syaitan itu nggak pernah tidur siang. Maka atau petunjuk dari Nabi SAW sejak 1446 tahun. Nah, negara-negara maju itu menyuruh pekerjanya, murid-murid sekolahnya tidur siang. Diwajibkan tidur siang. Loh, kita sudah dapat petunjuk dari Nabi SAW. Setan gak tidur siang ngapain? Ya godain orang terus. Gak ada ceritanya setan istirahat sih. Kesel aku godain fulan. Gak ada. Allah menceritakan di surat Al-A'raf ya. Ayat 16-17. Setelah dilaknatnya iblis, Allah ceritakan hal ini. Ucapan iblis, qal fabima aghwaytani udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sudah ini tersesat. Ya, gara-gara dia enggak nurut, dia dilaknat. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Kita tiap hari doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setan mengatakan la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tak enteni. Setan ini duduk
bagaimana kita ketika masuk Shiratal Mustaqim itu belok kanan, belok kiri, masuk lagi dikoncoi lagi sama setan. Bagaimana keluar lagi? Maka kita lihat banyak di antara kita keluar masuk Shiratal Mustaqim. Kita minta tetap ihdinas Shiratal Mustaqim. Yang umurnya sekarang 60 tahun. Kalau dia sholat sejak umur 7 tahun. Berarti dia doa ihdinas siratal mustaqim selama 53 tahun jamaah. Tidak berhenti. Ini menunjukkan beratnya perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tanpa bantuan. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang mengatur kehidupan, yang maha hidup, yang semua yang ada diatur oleh Allah Azza wa Jalla, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Nah, apa kok rame-rame? Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Ya Allah, perbaiki semua urusanku. Jangan serahkan aku kepada diriku sendiri. Sekejap mata pun ojo ya Allah. Jangan ya Allah. Bayangin. Maka jangan pernah merasa sudah baik. Jangan merasa sudah ngaji. Wah, noise ngaji Ustaz, aman. Setan tidak bisa godain anda. Jangan. Kalau Allah serahkan kita kepada diri kita sendiri, kita akan binasa. Sekejap mata, dikit aja. Antum diserahkan kepada diri antum sendiri, bisa murtad gitu. Karena setan akan duduk menyesatkan manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan mendatangi manusia itu dari depan mereka. Wa min khalfihim. Dari depan dibisiki tidak mau, dari depan didatangin sama setan. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Bayangkan. Antum maju ada setan, mundur ada setan, noleh kanan ono setan, kiri ono setan. Lalu setan mengatakan target yang paling dia inginkan adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapatkan kebanyakan mereka enggak bersyukur. Bayangin ya. Jumlah manusia sekarang berapa di muka bumi ini? Jamaah, kalau di bumi tidak tahu di Sidoarjo. Berapa jumlah manusia di Sidoarjo? Ada yang tahu? Lu mau sodak rubik warga ini dewi jamaah. Lah jamaah. Kalau antum keluar ke jalan yang perempuan, kalau antum keluar ke jalan yang perempuan kita bisa bedakan yang muslim sama kita mengucapkan salam Islam, pemuda Islam ya. Gak kelihatan kan kebanyakan tidak bersyukur. Dan Allah menyampaikan sedih. Pantas nggak masuk surga kita jamaah? Surga kita jamaah. Kalau bicara sodakoh, kalamullah, untuk membaca firman Allah. Orang kalau sudah cari dunia semangat. Ahibati fillah, Nabi Yusuf digodai. Ahibati fillah, Nabi Yusuf digodai. Dan Nabi Yusuf manusia. Ada terbetik di hati beliau. Cara Nabi Yusuf menyalahkan syahwatnya. Bayangkan dia. Beliau dipaksa untuk memuaskan perempuan itu. Orang-orang mengatakan, oh ini buktinya benar Nabi Yusuf ini berbuat. Kenapa? Itu di penjara. Kan orang selalu berpikir, karena dia di penjara berarti dia melakukan kesalahan. Kan
Wa ma ubarri'u nafsi, kata dia. Aku nggak mau menyucikan diriku, aku yang salah, kata dia. La ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu keburukan. Maka kita kalau mengikuti hawa nafsu ini bahasa Arab. Hawa itu keinginan, nafsu itu jiwa. Kalau kita mengikuti keinginan jiwa, selesai. Jiwanya ingin seperti itu, setannya terus membisikkan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Artinya orang selamat dari kemaksiatan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum kepengin tahu posisi antum itu di sisi Allah itu di mana, maka lihatlah di mana Allah meletakkan antum. Kalau ingin tahu posisi kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah memposisikan antum. Apakah antum sering membaca kitab Allah? Itu juga rahmat Allah gitu. Apakah antum berbakti sama orang tua? Apakah antum memutuskan silaturahim? Apakah antum orang yang ngutang tidak bayar-bayar? Lo ada jamaah. Orang baik tapi kata siapa baik dia? Kata dia. Tapi utang tidak bayar-bayar. Padahal kata Nabi SAW, ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau nyaur utang. Kalau mengurusi utang. Jadi kalau mau tahu orang baik itu gimana dia bayar utangnya. Kalau masih ditagih, berarti kurang baik. Kalau sebelum ditagih kabur, ya tambah tidak baik gitu jemaah. Tapi ketika orang itu melunasin tepat waktu, bahkan melunasinya dengan lebih baik. Utang 1 juta bayar 1.100.000. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa kok boleh? Nabi itu gitu. Nabi kayak gitu. Kalau utang tambahin gimana? Melunasinya. Iya. Masya Allah, zakat anak kasih hadiah. Masya Allah, fadl. Yang enggak boleh itu kalau minta tambahan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dilebeni tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu minta tambahan, itu yang namanya riba. Akadnya itu 1 juta bayar 1.100.000. Tapi kalau dia enggak, maka di sini di mana Allah memposisikan antum, di rahmat Allah buat kita. Maka ketika antum, ya Allah, alhamdulillah Anda bisa sholat malam, ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Allah bangunkan antum. Tapi kalau ternyata antum sholat malam enggak, subuh telat, walaupun kadang-kala jadi imam sing telat kafe. Ada kan jamaah. Jadi kita telat, oh ya Allah, kok kayak gini hamba ya. Antum lihat posisi antum, kok seperti ini ya hamba ya. Kenapa orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa ya Allah? Kenapa orang itu bisa shaf pertama Jumatan shaf pertama itu mahal jamaah. Kalau sholat 5 waktu shaf pertama biasa, bahkan ada yang hidupnya selalu shaf pertama 5 waktu. Karena memang di musolanya cuma 1 shaf jamaah. Loh ada loh jemaah, dia selalu shaf pertama terus. Karena memang nggak ada shaf kedua, cuma shaf pertama. Tapi Jumatan antum besok, antum lihat, antum bisa nggak besok shaf pertama? Atau coba antum tanyakan, selama 20 tahun anak hidup, berapa kali anak di shaf pertama? Orang tahu diri jemaah. Bagaimana para sahabat Nabi ya?
ketika mereka masuk masjid, tahu-tahu sudah ada 5 orang. Aduh, telat. Tapi tidak apa-apa, masih orang ke-6 kata dia. Ada perasaan itu di diri kita? Tidak ada. Yang ada, kok telat khotibnya ini? Gak datang. Jadi yang disalahno khotibnya, karena dia datang duluan, khotibnya belum datang. Maka di mana antum diposisikan sama Allah Subhanahu wa taala? Inna Rabbi Ghafur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ahibati, siapa yang tidak berbuat dosa? Anda kasih hadiah. Angkat tangan jemaah. 6 jemaah. Sebagai kayaknya Anda enggak. Kita ada di muka bumi ini karena dosa. Nabi Adam diturunkan dari surga karena dosa. Iblis dilaknat karena dosa. Tapi ada yang menarik. Kenapa iblis tidak diampuni dan Nabi Adam diampuni? Siapa yang mau jawab? Nah, karena iblis sombong. Nah, kalau Nabi Adam tidak sombong. Nabi Adam tidak apa-apa lah, kasih hadiahnya. Ya, hampir betul jemaah. Nah, betul itu tadi jawabannya. Tapi ada tambahannya. Siapa yang mau nambahin? Tapi kan tidak mau sujud dia. Berkaitan dengan badan juga dia. Iya, karena sombongnya tidak mau sujud dia. Sahih. Tidak apa-apa, kasih hadiah juga. Si ono hadiah nih ya, Ma. Nah, karena Nabi Adam bertobat, iblis tidak tobat. Ya, sahih. Nah, puntek hadiah nih ya, Ma. Perbedaannya, tadi semua itu betul. Perbedaannya itu Nabi Adam itu melanggar sebuah larangan, tidak melaksanakan perintah. Makanya dosa tidak melaksanakan perintah itu lebih besar. Orang yang tidak sholat dengan orang yang berzina lebih besar orang yang tidak sholat. Masyarakat kita kan dianggap, oh fulan, masya Allah fulan baik. Tidak baik itu berarti dia nggak baik. Dia tidak melaksanakan perintah. Dan biasanya orang tadi kalau tidak melaksanakan perintah ada unsur sombong. Disuruh tidak nurut. Kalau dilarang melanggar, biasanya karena nafsu. Karena nafsu. Nabi Adam tadi dibujui sama iblis ini. Kau mau aku kasih tahu? Hal adulluka, pinter iblis jemaah. Iblis itu punya pengalaman godain kita. Sejak Nabi Adam sampai sekarang. Nabi Adam meninggal dunia, Nabi Nuh meninggal dunia, kaumnya itu ya disesatkan sama iblis ini. Dia ngomong, kau mau Adam, aku kasih tahu pohon khuldi. Makanya kita sekarang kalau tanya Nabi Adam makan kekalan. Kan orang sekarang berpikir bagaimana di muka bumi ini. Ya no mati kan. Maka tadi kalau bicara dosa, semua berbuat dosa. Bahkan subhanallah ya, anak kalau baca hadis ini, anak ngelihat anak banget gitu. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dari Abdullah bin Abu Min. Tidak ada satupun hamba yang beriman,
melainkan dia punya dosa. Ada yang tidak punya dosa di sini? Setelah hadis ini, yakin semua punya dosa. Tidak ada satupun orang beriman melainkan dia punya dosa. Dosanya dua macam, dua model dosanya. Kata Nabi SAW, ya'taduhul faina ba'dal faina. Ada dosa yang dikerjakan nanti tobat, kerjakan tobat, kerjakan tobat. Ada jamaah. Memang betul. Ini yang paling ringan. Al-faina ba'dal faina. Dia kerjakan, nanti berhenti. Kerjakan, nanti berhenti. Model yang kedua, au dzambun huwa muqimun alaihi la yufariq. Dia di dosa itu. Terus dilakoni. Sampai kapan? Kata Nabi SAW, hatta yufariqad dunya. Sampai meninggal dunia. Cuma ada dua loh modelnya. Tidak ada satupun orang beriman. Ini nggak bicara orang kafir ya. Ini bicara orang beriman. Innal mu'min khuliqa mufattanan. Mukmin itu memang diciptakan untuk diuji. Kita diciptakan untuk diuji. Jadi kalau kita bicara iman, maka iman itu jalan bersama fitnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira dengan mereka mengatakan kami beriman lalu mereka tidak difitnah? Loh, enggak benar pemikiran ini. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kata kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga nampak mana yang benar dan mana yang pura-pura beriman. Makanya Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan innal mu'min khuliqa mufattanan. Orang beriman itu diciptakan untuk difitnah, diuji. Makanya pernah ada yang tanya kepada Imam Syafi'i, mana yang lebih utama? Seorang itu dikasih bala, dikasih fitnah, atau seorang itu dikasih kedudukan? Mana yang lebih utama jawab? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Hah? Kenapa? Kok bala? Karena dia nggak akan dapat kedudukan sampai dikasih bala. Fadhal kasih hadiah. Iya kata Imam Syafi'i. Nggak bakal dia dikasih kedudukan sama Allah sampai dikasih bala. Nabi Yusuf alaihissalam gimana bisa ada di posisi situ? Dibuang. Orang tuh nggak bakal dapat kedudukan kecuali dikasih bala. Maka tadi orang beriman tuh antum tuh diciptakan, bukan antum ya, kita semua difitnah. Tapi subhanallah, ada sifat lain yang Nabi sebutkan alaihi salatu wassalam. Tawwaban. Mukmin itu suka tobat. Suka tobat. Antum merasakan ketika antum habis berbuat dosa, ya Allah, enggak ya Allah. Sepuro nih ya Allah, hamba minta maaf ya Allah. Enggak ya Allah. Seperti itu. Tapi tahu-tahu nanti ngelakoni kayak sebagian yang terjebak di judol, judi online. Kalau kalah tobat enggak? Ya Allah, kalah hamba ya Allah. Iya, orang mukmin itu suka tobat. Tapi kata Nabi SAW, nasian, cuma sering lali. Suka lupa kita. Idza dzukira dzakar. Tapi kelebihan orang beriman itu li dielingno eling.
Maka kenapa kita nggak boleh berhenti mengingatkan saudara-saudara kita? Antum nanti nih pulang dari kajian ini, elingno. Ya, antum bisa tulis di grup keluarga. Sampaikan ini kesimpulan dari kajian Ustadz. Pas mungkin tidak ada yang baca. Tapi yang jelas dibaca malaikat dan ditulis dalam catatan antum. Kita menjalankan tugas kita. Dan di antara memposisikan diri kita mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah melaksanakan perintahnya. Kita semua hafal surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu kata Allah. Semua manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang beriman. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita orang beriman. Wa amilus salihat, alhamdulillah Allah kasih taufik kita datang kajian hari ini. Dan semoga kita bisa beramal soleh sampai mati. Apakah cukup beriman dan beramal soleh? Nggak cukup. Allah katakan watawasau bil haq. Nggak cukup antum kajian ngerungokno dewe, pokoknya tak lakoni dewe lo, nggak cukup. Terus watawasau bil haq, antum harus sampaikan itu. Ada banyak kemungkaran terjadi karena ada pembiaran dari kita. Ustadz nggak mungkin ketemu sama semua orang. Dan alhamdulillah yang datang ke masjid itu biasanya orang baik. Orang baik enggak? Kayaknya orang baik kita. Iya loh. Tapi yang nggak datang kajian itu gimana dia dapat peringatan? Di Elengno tentang 10 awal Dzulhijjah itu, siapa yang menyampaikan? Ya antum. Antum pulang, besok ketemu teman kerja, duduk bareng dia. Masa antum diem toh? Apa? Lungguh kene sih. Mambengi aku kajian. Waduh, Ustaz. Mereka akan menganggap antum sok alim ini itu tidak apa-apa. Dengarkan sebentar lah, sebentar rungokno. Sak menit. Sudah tinggal. Wallah jemaah kita nggak tahu, mungkin dia dapat hidayah nanti. Anak ingat dengan seorang non muslim dikasih Quran sama teman ini, dia memang kerjanya percetakan Al-Quran. Ini dia punya teman non muslim kasih Quran nih, fadl. Ya dia bawa pulang, namanya dikasih masa ditolak jemaah. Dan nggak dibaca karena dia non muslim. Makanya ketika dia lagi suntuk ya, sumpah, punya masalah, dia duduk, dia ngeliat, tahu-tahu muncul tuh Quran dalam pandangan dia, kitabnya orang Islam. Dia buka ya. Ketika dia buka, biasa orang ketika mau buka buku itu dicari pengarangnya siapa. Dilihat, kok dah ono pengarangnya buku ini. Iya, kemudian dia baca terjemahannya, dia baca Al-Fatihah. Kemudian ketika baca terjemahan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang bertakwa, kata dia. Sombong banget kitab ini, kata dia. Biasanya orang kalau nyusun buku itu selalu minta maaf ya, ini buku ya mungkin ada kesalahan ini, tahu-tahu tidak ada keraguan di dalamnya. Dia baca masuk Islam. Tadi kita nggak tahu. Ada teman kita yang mungkin kita kasih tahu, dia nggak dengar langsung. Sampai ada cerita kawan di Batam, hafizahullah taala, yang dia cerita, anak itu dia seorang polisi, tapi dia cerita anak polisi nakal dulu. Sampai istri anak kepingin anak bener. Nah, tadi emak-emak kadang-kadang lihat suaminya nggak datang kajian. Boleh jadi yang bapak-bapak, bapaknya datang kajian, istrinya nggak datang kajian, atau sebaliknya seperti itu. Sampai istri anak itu kirim video lewat temennya supaya lewat teman anak, supaya teman anak kirim ke anak. Anak nggak pernah buka, karena tahu istri anak mau ngasih nasihat anak. Udah nggak didengerin. Sampai anak kena kasus, masuk penjara, ditahan anak. Ketika ditahan itu anak baca yang dikirimkan itu videonya Ustaz, kata dia. Anak dengarkan nangis, tahu anak zalim sama istri anak, kata dia. Tadi boleh jadi yang kita kirimkan
nggak langsung efeknya hari itu gitu. Antum boleh jadi kirim video, nggak diwoco, biarkan. Karena memang kadangkala hidayah itu butuh waktu. Tapi paling tidak kita menjalankan tugas kita. Wes tak sampai. Ahibati billah. Maka jangan berhenti bertobat. Kalau tadi kita disebutkan kita memang pelaku dosa, ya jangan berhenti tobat. Karena kadangkala iblis ini sama bala tentaranya ngomong sama kita, ngasih nasihat sama kita dia. Sudahlah, antum daripada tobat sekarang besok ngulangin lagi, nanti dijama aja tobatnya. Engkau. Benar juga iblis ini kata dia. Kapan engkau lo mau petung puluh? Iya ya. Kan yang penting penutupnya. Iblis mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Kau masa lupa? Sabda Nabi Muhammad SAW. Amalan itu tergantung penutupnya. Tidak apa-apa engkau berbuat dosa sekarang. Yang penting penutupnya husnul khotimah. Kena ya berarti. Makanya ada orang, kenapa masih ada manusia yang nunda tobat? Karena memang selalu dibisikin oleh iblis ini, orang itu tergantung penutupnya. Lebih baik jadi mantan preman daripada mantan ustadz. Oh betul ya. Ana mau jadi mantan preman aja seperti itu. Dia lupa bahwa kematian itu datang tiba-tiba. Makanya orang ketika lupa dengan mati, dia menunda-nunda tobat. Adznaba abdun. Ada seorang. Lalu setelah dia berbuat dosa, dia mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, inni asabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku berbuat dosa ya Allah, ampuni aku ya Allah, kata dia. Allah mengatakan, Adznaba abdi dzamban. Fa'arafa anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfir. Hambaku berbuat dosa kata Allah. Dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Maka dia takut. Dia mohon ampun. Terus hamba ini lagi berbuat dosa lagi. Ngomong lagi, ya Allah aku berbuat dosa lagi ya Allah. Ampuni aku ya Allah, kata dia. Kata Allah SWT, Adznaba abdi dzamban. Hambaku berbuat dosa. Dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Berbuat dosa lagi nih hamba. Allah mengatakan hambaku berbuat dosa lagi. Dan dia meminta ampun. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum atas perbuatan dosa. Falyaf'al abdi masya. Terserah hambaku mau berbuat apa saja. Yang penting tobat. Gitu loh. Oh, jadi bebas berbuat dosa. Ya tidak bebas. Maksudnya manusia itu sudah diciptakan berbuat dosa. Ketika antum terjebak dalam perbuatan dosa, jangan nunda tobat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar. Kata Nabi SAW, Allah itu membuka pintu tobatnya, membuka kedua tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari tobat. Jangan nunggu besok gitu. Jadi antum berbuat dosa hari ini, jangan nunggu besok ayana tobatnya mari Jumatan. Lo jangan. Kan habis asar tuh doa mustajab, Ustaz. Lo jangan. Mau doa besok nggak apa-apa, tapi tobatnya sekarang. Apa syaratnya tobat? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, 3+1 syaratnya. Sudah mengulangi lagi dosa itu. Tidak ngulangi. Tadi sudah ngulangi dia 7 kali. Lupa antum. Nah, yang pertama menyesali. Yang kedua, tidak ngulangi. Loh, ngulangi ping itu mau wis. Nggak iso tobat ngulangi ping itu. Pernah tobat Bapak? Iya, kita ulangi lagi. Yang pertama menyesali. Yang kedua, setelah menyesali apa? Menyesali perbuatannya. Oke. Yang kedua, memperbanyak amal soleh gitu.
Iya, yang ketiga. Waduh, jemaah. 3 plus 1 harus lengkap jemaah. Kita ini kadang-kadang merasa anak sudah tobat. Loh, tidak mengulangi itu 7 kali ngulangi guys. Memohon istighfar. Meninggalkan, oke. Menyesali, meninggalkan. Bukan tidak ngulangi. Tapi niat untuk tidak ngulangi. Lek ngulangi mau itu. Orang itu ngulangin. Insyaallah. Nah, kasihkan ke beliau. Yang ini kasih separuhnya tadi ya. Ojo kayak separuh jemaah, enggak apa jemaah. Iya, jadi tadi jemaah menyesal, kemudian yang kedua meninggalkan. Karena ada orang menyesal tapi masih ngelakoni. Kayak orang kadang-kala dia tahu dan dia menyesal. Tapi dia pancet ngeriba. Berarti belum lengkap tobatnya dia. Wa astaghfiru fil yaumi akthar min 70 marrah. Tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau baca itu 100 sekali duduk. Alaihi salatu wassalam. Bagaimana? Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika turun firman Allah, idza jaa, orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang harus kita lakukan? Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji, bertasbih, memuji Allah dan beristighfar. Yang tadi kita terus berbuat dosa, semoga dengan istighfar itu dihapuskan. Yang wajib ini kerjakan dengan sempurna. Kayak sebagian kita kalau sholat malam itu khusyuk. Sholat wajib. Iya. Maka tolong yang wajib ini. Contohnya tadi sholat yang 5 waktu. Bagaimana sholat dengan ruh, bukan hanya jasadnya yang tidak tahu. Imam di rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa, nggak tahu. Tapi yang jelas imamnya baca. Kadang-kadang kita lalai. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, innallaha qal, sesungguhnya Allah berfirman. Ini hadis qudsi ya. Allah mengatakan, madantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, itu hidupnya berantakan. Allah mengumumkan perang. Siapa waliullah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah itu orang yang beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lalu Allah jelaskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Makanya penting belajar perintah-perintah Allah, mana yang wajib, mana yang sunnah, kita jadi tahu. Kenapa kok perlu belajar? Bukan untuk meremehkan sunnah, bukan, tapi untuk memprioritaskan yang wajib. Karena tadi jangan sampai orang sholat malam subuh telat. Lu ya apa sih? Ya gimana Ustaz? Anak semalam sholat malam Ustaz, subuhnya jam 7 ya. Ya apa? Maka tadi jangan sampai antum fokus dengan yang sunnah untuk memperbaiki, tapi yang wajib akhirnya berantakan. Maka kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, laksanakan yang wajib. Kalau imannya lagi turun, yang wajib jaga.
walaupun umpamanya nggak bisa seperti biasanya, nggak seperti biasanya. Umpamanya dia, buat emak-emak nih yang sholat di rumah ya, biasanya dia sholat zuhur baca sabbihisma rabbikal a'la, tahu-tahu karena imannya sedang turun, ya sudah baca idza jaa nasrullah. Tapi yang jadi masalah, setahun baca idza jaa nasrullah, imannya tidak naik-naik jemaah. Nah, perlu kita mengevaluasi diri. Kenapa? Kok tidak naik-naik? Dulu aku baca sabbihisma rabbikal a'la, dulu aku baca al-waqi'ah, dulu aku baca tabarok ketika sholat nih. Kok sekarang di posisi itu gitu loh. Setelah yang wajib dijaga, Allah mengatakan wa ma yazalu abdi. Ini kalau bicara posisi ya, orang itu kan kalau di dunia kerja dia ingin dekat sama atasan supaya tidak dimutasi ke tempat yang jauh, adalah manfaat dekat sama atasan itu. Allah, kalau yang wajib kan semua sama. Kalau kita bicara nih sholat isya, semuanya sholat isya, kita sholat isya bareng-bareng. Terus yataqarrabu ilayya bin nawafil, dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang tidak wajib, yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta sama hamba. Jadi kalau antum mau dicintai Allah, laksanakan yang sunnah. Dan masyarakat awam, ya kita dulu juga mungkin seperti itu. Kalau ditanya sunnah itu, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu kan masyarakat seperti itu. Padahal sebenarnya rugi, karena kita kehilangan pahala. Apalagi kalau sistem kapitalis ya, belum untung aja sudah dihitung untung sama dia. Kayak umpamanya orang jualan di pinggir jalan, tahu-tahu ada galian di depan tokonya. Apa yang dia katakan? Saya mengalami kerugian. Rugi apa? Ya sejak ada galian ini. Kan memang belum dapat untung antum. Iya, seharusnya Anda dapat untung. Gara-gara ada galian, orang nggak bisa beli di tempat Anda. Ini rugi. Oh, masya Allah. Aja sudah dihitung untung sama dia. Tadi pahala-pahala itu, kenapa antum nggak? Oh, kan cuma sunnah. Makruh. Aduh, makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Terus dikerjakan, ya kan tidak apa-apa, rugi. Orang tuh rugi antum ketika mengerjakan yang makruh itu. Antum kehilangan keuntungan. Dan orang yang cerdas itu akan berpikir enggak, rugi ya. Maka dia akan semangat melaksanakan yang sunnah dan menjauhi yang makruh. Terus kalau sudah dicintai Allah, jangan ditanya antum akan dapat apa, jemaah. Yang terakhir jemaah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang namanya Shaddad ibn Aus. Nabi pernah mengatakan kepada Shaddad ini, ya Shaddad ibn Aus, dipanggil sama Nabi SAW, idza ra'aitan nas qad iktanazu adh-dhahaba wal fiddah, kalau engkau melihat, engkau akan hidup di satu fase nanti, engkau melihat orang-orang itu menimbun harta emas dan perak. Kita tahu fitnahnya umatnya Nabi Muhammad SAW apa? Harta. Sahabat hidup susah dahulu, tapi akan ada fase di mana harta berlimpah ruah. Orang yang hidup di Indonesia itu mengalami fase sulit di masa penjajahan Belanda contohnya. Orang itu pakai baju, ya kita dulu waktu SD dikasih tahu bajunya dari apa? Goni.
Iya. Dari goni mereka, makannya gaplek. Terus apa yang hitam? Gatot. Gatot dipangan jemaah. Bapak ingamu anak dipangan. Iya. Gatot dipangan mereka dulu jemaah. Subhanallah. Yang seumur anak mengalami fase masih sulit. Kita dulu itu beli baju setahun sekali. Sekarang tiap Jumat datang paket apa? Lagi murah, lagi sponsor, lagi apa? Ya Allah jemaah, Allah kasih kemudahan. Makanya Nabi alaihissalatu mengatakan kepada Syaddad, kalau kau lihat orang sudah sibuk dengan dunianya, menimbun emas dan perak, faktanis haulail kalimat. Nih aku ajarkan doa, engkau timbun doa, banyak-banyak engkau bacain. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, aku meminta ketetapan dalam urusan ini. Karena godaan semakin banyak. Boleh jadi pagi beriman, sore wis kafir. Boleh jadi ketika fitnah itu datang. Maka yang diminta pertama supaya dikasih ketetapan dalam urusan agama ini. Wal azimata 'ala rusyd. Azimah, tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang semangat tapi salah. Antum lihat, ada berapa banyak orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan, dia amalkan jamaah, padahal salah. Nabi tidak mengajarkan, tapi semangat dia. Jangan sampai ya Allah, aku minta semangat tapi di atas kebenaran. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan aku meminta kepadamu perkara-perkara yang mewajibkan rahmatmu datang. Wa azaima maghfiratik, dan urusan-urusan yang membuat ampunanmu datang kepadaku ya Allah. Minta sama Allah, karena kita nggak tahu amalan mana yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Kadang-kadang sudah minta ya Allah supaya kasih taufik, kasih hidayah, bisa mengamalkan amalan yang mendatangkan rahmat Allah dan ampunannya. Wa as'aluka syukra nikmatik, dan aku meminta kepadamu agar aku mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa husna ibadatik, dan agar ibadahku kena baik ibadahku. Karena ada orang beribadah yang penting ibadah, yang penting sholat, enggak. Bagaimana ibadahnya hasan, bahkan ahsan kalau bisa. Kita minta sama Allah SWT. Wa as'aluka qalban saliman, dan aku meminta kepadamu hati yang selamat. Ya, selamat dari semua penyakit ya, khususnya dari kesyirikan, kemudian dari kecintaan kepada dunia, dari hasad, iri, dengki. Allah syama, itu penyakit yang bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Minta qalban saliman, walisanan sadiqan, minta lisan yang jujur, hatinya salim, lisannya sadiq. Maka Abu Bakar disebut as-siddiq ya, subhanallah. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, aku meminta dari kebaikan yang engkau ketahui. Wa a'udzubika min ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui. Artinya kita menyerahkan kepada ilmu Allah, dan kita tahu Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku memohon ampun kepadamu atas yang engkau ketahui dari dosa-dosa yang kukerjakan. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan yang gaib. Tuh jamaah, baca doa itu, dihafalin, dicari doanya. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Ahmad.